Kita beralih ke informasi lainnya, dua orang pelaku penculikan terhadap seorang pejabat di Aceh tewas setelah terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian. Dari keduanya, polisi menyita 2 pucuk senjata api dan uang mencapai ratusan juta rupiah. Sebelum ditembak mati, kedua pelaku sempat terlibat baku tembak dengan polisi selama 15 menit di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren. Baku tembak terjadi saat polisi yang menyamar hendak menangkap para pelaku usai menerima uang tebusan sejumlah 700 juta rupiah dari keluarga korban. Kedua pelaku yang tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Cut Mutia Aceh Utara. Sementara korban penculikan, Kamal Bahri, pejabat salah satu dinas di Provinsi Aceh, langsung dilarikan ke Banda Aceh. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 2 pucuk senjata api jenis SS1 dan FN beserta 7 buah magazin yang di dalamnya berisi peluru aktif. Polisi juga masih mencari 2 pelaku lainnya yang ikut dalam penculikan tersebut. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti serta keterangan saksi dan ahli untuk membuktikan keterlibatan Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Penyidik hanya tinggal memastikan satu pembuktian lagi, yaitu keterangan dari tersangka. Alat bukti yang dimiliki polisi salah satunya rekaman CCTV yang terpasang di Cafe Olivier yang merekam secara keseluruhan pertemuan Jessica, Mirna, dan Hani. Dalam rekaman, Jessica tampak 2 kali memindahkan gelas kopi Mirna. Akibat menengguk kopi yang berisi racun sianida, Mirna mengalami pendarahan di lambung sebelum tewas. Keterangan dari pihak kepolisian Australia menyebut bahwa saat berada di Australia, Jessica pernah bekerja di perusahaan kimia di Sydney. Sementara keterangan dari 3 orang saksi, yakni pembantu Jessica, Hani, dan manajer Cafe Olivier juga menguatkan kecurigaan polisi terhadap Jessica. Cafe Olivier Grand Indonesia, tempat pembunuhan Mirna yang diperiksa oleh penyidik selama belasan jam. Namun kami juga masih mencari dan menggali informasi seperti apa hasil penyidikannya, karena ini merupakan hasil penyidikan rangkaian dari proses penyidikan kasus pembunuhan Mirna ini, dan kami juga masih menanti keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya. Zulfia. Baik, Egit Hapsari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, kuasa hukum Jessica Wongso, Yudi Wibowo, menyatakan pihaknya kecewa dengan penetapan kliennya sebagai tersangka. Menurut Yudi, alat bukti yang dimiliki kepolisian belum cukup kuat untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Meski demikian, Yudi belum berencana mengajukan permohonan pra-peradilan. Pasca menjadi tersangka pembunuhan terhadap Wayan Mirna, Jessica Kumala Wongso mengaku kecewa dengan sejumlah alat bukti yang dimiliki kepolisian. Melalui kuasa hukumnya Yudi Wibowo, hingga kini belum ada alat bukti yang menunjukkan Jessica sebagai pelaku yang menaruh racun sianida tersebut. Berbagai alat bukti yang selama ini beredar hanyalah sebagai asumsi dari kepolisian. Yudi juga membantah pernyataan Jessica yang kerap berubah-ubah. Yang jelas konstruksi nomor 53 itu kan membuktikan bahwa dia minum sedikit. Di rumah sakit dia ngomong oke. Ya toh? Maka dari itu jangan direkayasa alat buktinya. Ya toh, dosa itu orang nggak berbuat, dituduh berbuat itu fitnah dan menzolimi orang. Dikatakan berubah-ubah loh. Itu kan dijamin pasal 126 KUHP, pasal 126 itu saksi maupun tersangka itu diketik sesuai kata-katanya dia sendiri. Meski belum berencana mengajukan pra-peradilan, namun jika dalam 20 hari ke depan berkas pemeriksaan belum lengkap atau P21, kuasa hukum meminta agar kepolisian segera membebaskan Jessica. Ya, kita tunggu kapan pelimpahannya. Kalau pelimpahannya dilimpahkan ya kita siap sidang. Kalau sampai dalam 20 hari jaksa tidak P21, ya harus dilepas dong, kasihan dong. Itu berarti kan tanda-tanda kurang bukti.
harus cari lagi tersangka yang lain. Polda Metro Jaya mengklaim penahanan terhadap Jessica Kumala Wongso untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. Jessica dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan. Wabah semakin banyak ditemukan di sejumlah kota mengingat curah hujan semakin tinggi. Puluhan anak-anak korban demam berdarah dirawat di Rumah Sakit Kota Palembang. Hingga tanggal 1 Februari 2016 terdapat 624 kasus demam berdarah tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Data terbanyak kasus demam berdarah terdapat di Kabupaten Lubuk Linggau dengan 108 kasus, sementara Palembang 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 10 pasien DBD meninggal dunia. Sejumlah daerah telah menyandang status kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah. Provinsi yang paling banyak sebaran demam berdarah adalah Jawa Barat. Sementara di Sumatera Selatan, 10 orang meninggal dunia akibat DBD. Informasi selengkapnya akan disampaikan Trianisha dari Bandung, Jawa Barat dan Nadia Atmaji langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Trianisha dulu. Nisha, bagaimana pantauan sebaran ancaman demam berdarah di Jawa Barat? Ya Zilvia, benar sekali yang tadi Anda katakan bahwa beberapa wilayah di Jawa Barat ini salah satu yang mendapatkan atau tersebar virus demam berdarah yang cukup tinggi. Menurut pantauan kami, ini beberapa rumah sakit sudah mulai dipenuhi oleh pasien penderita demam berdarah di Kota Bandung. Dan tak hanya virus demam berdarah saja, tapi juga virus flu Singapura yang saat ini sudah mulai menjangkiti warga Bandung dan memenuhi beberapa rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Salah satu rumah sakit yang kami pantau adalah Rumah Sakit Immanuel di Kota Bandung. Berdasarkan data yang kami terima dari pihak Rumah Sakit Immanuel, saat ini terdapat sekitar 50 pasien penderita demam berdarah Denji yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit ini. Sementara untuk penderita virus flu Singapura yang datang dan berobat di Rumah Sakit Immanuel ini ada sekitar 40 penderita. Namun mereka tidak diwajibkan untuk rawat inap di rumah sakit ini, melainkan rawat jalan saja karena mengingat ini masih bisa dilakukan rawat jalan, namun masih tetap berada di bawah pantauan dokter ataupun dari pihak rumah sakit. Memang memasuki pertengahan musim penghujan seperti saat ini, warga Bandung ini atau warga di sekitar wilayah Jawa Barat perlu berhati-hati dengan virus penyakit demam berdarah dan juga virus flu Singapura. Di Rumah Sakit Immanuel, menurut informasi yang juga kami dapat dari pihak rumah sakit, dari 40 penderita virus flu Singapura ini didominasi oleh balita dan juga anak-anak. Dan ini gejala yang diderita oleh penderita virus flu Singapura sama seperti penderita demam berdarah. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Dr. Riki, dokter ahli anak di Rumah Sakit Immanuel. Ya, belum lagi rawat jalan, karena memang tidak semua demam berdarah kita lakukan rawat inap ya, memang ada yang bisa dievaluasi juga di rawat jalan. Kemudian untuk flu Singapura yang juga banyak trennya hari-hari ini ya, yang untuk bulan ini saja kita merawat di rawat jalan itu sekitar lebih dari 40 ya. Untuk flu Singapura sendiri memang paling banyak itu dilakukan di rawat jalan ya, karena untuk indikasi rawat inap itu hanya kita indikasikan jika pasien tidak bisa makan minum karena akibat dari sariawan yang banyak di mulut ya. Untuk tanda-tanda flu Singapura sendiri itu hampir sama dengan virus-virus lain ya, tetap disertai dengan demam, kemudian didapatkan bintik-bintik merah di telapak tangan, telapak kaki, serta sariawan di mulut yang cukup banyak ya pasien. Zilvia. Dari Trianisha kita ke Nadia Atmaji. Nadia, hingga saat ini berapa orang meninggal di Palembang karena menderita demam berdarah? Zilvia, hingga saat ini 1 Februari 2016 pasien demam berdarah Denji yang meninggal di Palembang adalah 1 orang anak-anak. Wabah demam berdarah ini semakin mengkhawatirkan karena jumlah kasusnya terus bertambah hingga saat ini. Tercatat hingga saat ini ada 96 kasus dan terus bertambah sejak beberapa hari yang lalu, dan juga situasi dari ramainya pasien demam berdarah ini terlihat dari rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Misalnya saja di Rumah Sakit Muhammadiyah saat ini dipenuhi oleh pasien-pasien yang sebagian besar adalah anak-anak.
Hingga saat ini, menurut Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, tercatat ada 624 kasus demam berdarah yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Sementara itu, hal ini merupakan sebuah gejala Rumah Sakit Immanuel di Kota Bandung. Berdasarkan data yang kami terima dari pihak Rumah Sakit Immanuel, saat ini terdapat sekitar 50 pasien penderita demam berdarah Dengue yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit ini. Sementara untuk penderita virus flu Singapura yang datang dan berobat di Rumah Sakit Immanuel ini ada sekitar 40 penderita. Namun mereka tidak diwajibkan untuk rawat inap di rumah sakit ini, melainkan rawat jalan saja karena mengingat ini masih bisa dilakukan rawat jalan namun masih tetap berada di bawah pantauan dokter ataupun dari pihak rumah sakit. Memang memasuki pertengahan musim penghujan seperti saat ini, warga Bandung ini atau warga di sekitar wilayah Jawa Barat perlu berhati-hati dengan virus penyakit demam berdarah dan juga virus flu Singapura. Di Rumah Sakit Immanuel, menurut informasi yang juga kami dapat dari pihak rumah sakit, dari 40 penderita virus flu Singapura ini didominasi oleh balita dan juga anak-anak. Dan ini gejala yang diderita oleh penderita virus flu Singapura sama seperti penderita demam berdarah. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Dr. Riki, dokter ahli anak di Rumah Sakit Immanuel. Ya, belum lagi rawat jalan karena memang tidak semua demam berdarah kita lakukan rawat inap ya, memang ada yang bisa dievaluasi juga di rawat jalan. Kemudian untuk flu Singapura yang juga banyak trennya hari-hari ini ya, yang untuk bulan ini saja kita merawat di rawat jalan itu sekitar lebih dari 40 ya. Untuk flu Singapura sendiri memang paling banyak itu dilakukan di rawat jalan. Ya, karena bahwa saat berada di Australia, Jessica pernah bekerja di perusahaan kimia di Sydney. Sementara keterangan dari 3 orang saksi, yakni pembantu Jessica, Hani, dan manajer Cafe Olivier juga menguatkan kecurigaan polisi terhadap Jessica. Cafe Olivier Grand Indonesia, tempat pembunuhan Mirna yang diperiksa oleh penyidik selama belasan jam. Namun kami juga masih mencari dan menggali informasi seperti apa hasil penyidikannya, karena ini merupakan hasil penyidikan rangkaian dari proses penyidikan kasus pembunuhan Mirna ini, dan kami juga masih menanti keterangan resmi dari pihak Polda Metro Jaya. Zulfia. Baik, Egit Hapsari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, kuasa hukum Jessica Wongso, Yudi Wibowo, menyatakan pihaknya kecewa dengan penetapan kliennya sebagai tersangka. Menurut Yudi, alat bukti yang dimiliki kepolisian belum cukup kuat untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Meski demikian, Yudi belum berencana mengajukan permohonan pra-peradilan. Pasca menjadi tersangka pembunuhan terhadap Wayan Mirna, Jessica Kumala Wongso mengaku kecewa dengan sejumlah alat bukti yang dimiliki 40 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan. Wabah semakin banyak ditemukan di sejumlah kota mengingat curah hujan semakin tinggi. Puluhan anak-anak korban demam berdarah dirawat di Rumah Sakit Kota Palembang. Hingga tanggal 1 Februari 2016 terdapat 624 kasus demam berdarah tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Data terbanyak kasus demam berdarah terdapat di Kabupaten Lubuk Linggau dengan 108 kasus, sementara Palembang 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mencatat 10 pasien DBD meninggal dunia. Sejumlah daerah telah menyandang status kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah. Provinsi yang paling banyak sebaran demam berdarah adalah Jawa Barat. Sementara di Sumatera Selatan, 10 orang meninggal dunia akibat DBD. Informasi selengkapnya akan disampaikan Trianisha dari Bandung, Jawa Barat, dan Nadia Atmaji langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Trianisha dulu. Nisha, bagaimana pantauan sebaran ancaman demam berdarah di Jawa Barat?
Ya Zilvia, benar sekali yang tadi Anda katakan bahwa beberapa wilayah di Jawa Barat ini salah satu yang mendapatkan atau tersebar virus demam berdarah yang cukup tinggi. Menurut pantauan kami, ini beberapa rumah sakit sudah mulai dipenuhi oleh pasien penderita demam berdarah di Kota Bandung. Dan tak hanya virus demam berdarah saja, tapi juga virus flu Singapura yang saat ini sudah mulai menjangkiti warga Bandung dan memenuhi beberapa rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Salah satu rumah sakit yang kami pantau ada kepolisian. Melalui kuasa hukumnya Yudi Wibowo, hingga kini belum ada alat bukti yang menunjukkan Jessica sebagai pelaku yang menaruh racun sianida tersebut. Berbagai alat bukti yang selama ini beredar hanyalah sebagai asumsi dari kepolisian. Yudi juga membantah pernyataan Jessica yang kerap berubah-ubah. Yang jelas konstruksi nomor 53 itu kan membuktikan bahwa dia minum sedikit. Di rumah sakit dia ngomong oke. Ya toh? Maka dari itu jangan direkayasa alat buktinya. Ya toh, dosa itu orang nggak berbuat, dituduh berbuat itu fitnah dan menzolimi orang. Dikatakan berubah-ubah loh. Itu kan dijamin pasal 126 KUHP. Pasal 126 itu saksi maupun tersangka itu diketik sesuai kata-katanya dia sendiri. Meski belum berencana mengajukan pra-peradilan, namun jika dalam 20 hari ke depan berkas pemeriksaan belum lengkap atau P21, kuasa hukum meminta agar kepolisian segera membebaskan Jessica. Ya, kita tunggu kapan pelimpahannya. Kalau pelimpahannya dilimpahkan ya kita siap sidang. Kalau sampai dalam 20 hari jaksa tidak P21, ya harus dilepas dong, kasihan dong. Itu berarti kan tanda-tanda kurang bukti. Harus cari lagi tersangka yang lain. Polda Metro Jaya mengklaim penahanan terhadap Jessica Kumala Wongso untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi perbuatannya. Jessica dijerat pasal 34. Kita beralih ke informasi lainnya, 2 orang pelaku penculikan terhadap seorang pejabat di Aceh tewas setelah terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian. Dari keduanya, polisi menyita 2 pucuk senjata api dan uang mencapai ratusan juta rupiah. Sebelum ditembak mati, kedua pelaku sempat terlibat baku tembak dengan polisi selama 15 menit di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren. Baku tembak terjadi saat polisi yang menyamar hendak menangkap para pelaku usai menerima uang tebusan sejumlah 700 juta rupiah dari keluarga korban. Kedua pelaku yang tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Cut Mutia Aceh Utara. Sementara korban penculikan, Kamal Bahri, pejabat salah satu dinas di Provinsi Aceh, langsung dilarikan ke Banda Aceh. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 2 pucuk senjata api jenis SS1 dan FN beserta 7 buah magazin yang di dalamnya berisi peluru aktif. Polisi juga masih mencari 2 pelaku lainnya yang ikut dalam penculikan tersebut. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti serta keterangan saksi dan ahli untuk membuktikan keterlibatan Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Penyidik hanya tinggal memastikan satu pembuktian lagi, yaitu keterangan dari tersangka. Alat bukti yang dimiliki polisi salah satunya rekaman CCTV yang terpasang di Cafe Olivier yang merekam secara keseluruhan pertemuan Jessica, Mirna, dan Hani. Dalam rekaman, Jessica tampak 2 kali memindahkan gelas kopi Mirna. Akibat menengguk kopi yang berisi racun sianida, Mirna mengalami pendarahan di lambung sebelum tewas. Keterangan dari pihak kepolisian Australia menyebut